Halo guys, kembali lagi di channel King Azatot. Kali ini kita akan lanjut menceritakan tentang novel Leveling with the Gods. Lanjutan dari yang kemarin. Terakhir kali Yuwon menamai anak yang baru menetas itu dengan nama Danpung, Kim Danpung. Kim Danpung terinspirasi dari karakter game favoritnya Kim Yuwon, yaitu Autumn Leaves. Meskipun Pandora yang berdiri di sampingnya itu merasa nama itu aneh dan menakutkan, tapi Yuwon yakin akan potensi Kim Danpung yang memiliki kekuatan yang luar biasa misterius. Setelah Yuwon memberikan nama, Yuwon merasakan perubahan aneh dan tiba-tiba penglihatannya menghilang, membawa dia ke dalam ruang kosong tanpa gravitasi. Di sana berada mulut besar makhluk-makhluk yang muncul, dan meskipun awalnya menakutkan, Yuwon merasakan bahwa makhluk itu tidak berbahaya. Dia melangkah masuk ke dalam mulut besar tersebut, melangkah lagi masuk ke dalam mulut makhluk tersebut dan memperoleh keterampilan baru bernama Predator yang memungkinkannya menyerap kekuatan makhluk lain. Dengan kemampuan ini, Yuwon merasa peluangnya untuk menghadapi ancaman di masa depan dapat meningkat pesat. Yuwon pun menatap Danpung dengan rasa syukur, menganggapnya sebagai jimat keberuntungan. Meskipun Kim Danpung masih kecil dan memiliki statistik dasar yang rendah, potensi yang dimilikinya sangat menjanjikan. Yuwon pun bertekad untuk membimbing Danpung dan bersama-sama menghadapi tantangan yang akan datang sambil berharap untuk masa depan yang lebih baik. Kim Danpung memiliki statistik di level 1, kekuatan 1, kelincahan 1, stamina 1, dan persepsi 1. Dan yang terakhir, kekuatan ilahi yang tidak seperti kebanyakan orang, kekuatan ilahinya langsung berada di titik 100 dan pertumbuhannya 0%. Lalu beberapa saat kemudian, jadi orang ini keluar dari sana. Ya, itu adalah Hargan. Dia menjulurkan kepalanya dan menatap Kim Danpung. Hargan terlihat keheranan. Dan Hargan pun mengatakan bahwa Kim Danpung sangat lucu. Ngomong-ngomong, apa kau memberitahuku bahwa kamu akan mengadopsinya sebagai seorang anak? Kata Hargan. Ya, kata Kim Yuwon. Aku melihat bahwa kau benar-benar menyayangi orang ini. Ya, itulah yang harus dilakukan orang tua, kata Kim Yuwon. Lalu, setelah diam beberapa saat, Kim Yuwon berganti topik. Jadi, ceritakan tentang ibumu, kata Kim Yuwon. Tentang ibuku? Ya, sekarang setelah kita terkena pukulan, giliran kita untuk menyerang selanjutnya, kata Kim Yuwon. Kita tidak bisa bertahan selamanya. Hercules sedang sibuk bergerak sendirian sekarang. Tapi tidak jelas seberapa jauh dia akan pergi. Untungnya aku memiliki gambaran kasar tentang gerakan Hercules. Di dalam hati Yuwon berbicara, aku tidak bisa melihat Hercules keluar dari kotaknya. Kalau tidak, menara yang sedang kita kerjakan bisa runtuh jika dia tetap seperti ini lebih lama. Pandora dan Athena, kartu truf yang dipegangnya kini telah direbut. Zeus hanya punya satu pilihan. Zeus akan bergerak sekarang, kata Kim Yuwon. Jadi kamu harus tahu tentang kartu tersembunyi dalam pertarungan ini, kata Hargan. Kartu tersembunyi? Apa itu? Yuwon dan Danpung berkedip. Setelah hening sejenak, Hargan bertanya dengan bingung. Hah? Aku? Tidak mungkin. Yuwon berkata, apa yang kamu dengar sebelum kamu datang ke sini? Hargan meyakini bahwa dia tidak punya apapun. Tapi Yuwon bilang bahwa Hargan memiliki setengah dari apa yang Zeus punya. Hargan pun kaget. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu memiliki hal seperti itu. Saat ini, vessel terlalu kecil untuk menyalurkan kekuatannya, walaupun itu ada. Lalu Yuwon
ingin mengetahui tentang ibunya Hargan. Dan Hargan pun mulai bercerita bahwa ibunya adalah wanita tercantik dan sangat cantik dan murni. Dan dia hanya mencintai satu pria dalam hidupnya, yaitu Zeus. Lalu kita pindah ke tempat lain. Kita akan melihat Zeus yang sedang bersiap-siap dengan memakai baju zirah emasnya. Selain kain putih yang selalu dia pakai selama ini, baru kali ini dia memakai perisai dan armornya lagi. Ini membuatku merasa buruk setiap kali aku melihatnya, kata Zeus dalam hati. Dan dengan jentikan jari, permukaan kolam yang tenang bergetar karena sesuatu yang jatuh. Refleksi alami wajah Zeus telah menghilang. Sebagai gantinya adalah ekspresi yang disembunyikan Zeus. Begitulah yang aku tahu, sebuah kolam yang mencerminkan kebenaran. Di depannya, semua orang telanjang. Ekspresi yang tersembunyi di dalam terungkap dan kebenaran terungkap. Zeus sambil melihat ke kolam, yang mana kolam itu bisa mengungkapkan kebenaran. Hanya ada satu orang yang benar-benar mencintai Zeus dari dalam hatinya, yaitu Ibu Hargan. Lalu kita pindah lagi ke tempat lain. Yuan pun sedikit terkejut atas cerita Hargan, bahwasanya ibunya adalah satu-satunya wanita yang sangat amat mencintai Zeus. Namun, Yuan penasaran apakah itu disimpulkan begitu sederhana. Dan Hargan pun tersenyum canggung dan mengangguk. Lagi pula dia tidak salah kalau ibunya pasti mencintai Zeus. Walaupun dia sendiri tidak tahu apakah dia satu-satunya, karena masih ada Nemesis, ada Themis, dan ada... Yuan pun sedikit terkejut karena orang-orang tersebut adalah salah satu orang yang menantang Zeus di Olympus. Dan mereka juga berada di pihak Hades. Yuan bertanya kepada Hargan, jika ibunya ada di sini, apakah dia akan memihak Zeus? Hargan lalu menjawab bahwa jika langit runtuh pun, Zeus dan ibunya pasti akan bersama. Ibunya pasti akan selalu memihak Zeus. Ya, itulah cintanya. Sebesar itulah cintanya kepada Zeus. Tapi aku berbeda darinya, kata Hargan. Aku di sini untuk itu. Tak lama berselang, kit pemain di lengan Yuan berdering. Lalu, Yuan dan Hargan pun bergegas untuk menemui Hades. Dan sudah waktunya bagi kita juga untuk bergerak. Yuan pun meyakini bahwa perang akan pecah sebentar lagi melawan Olympus. Hargan sedikit penasaran atas apa yang dibicarakan Yuan di tutorial sebelumnya tentang di atas menara, menembus menara. Katakan padaku, ada apa di sana? Hargan pun penasaran apa yang ada di atasnya, mengapa Zeus menginginkannya, mengapa Yuan menginginkannya, dan untuk beberapa alasan dia bertanya-tanya, apakah Yuan bahkan tahu apa yang ada di atas sana? Kata Yuan, kamu belum harus tahu. Hah? Belum, kata Hargan. Lalu kembali ke Hercules, yang satu persatu kuil Olympus dihancurkan olehnya. Dan sekarang kuil Demeter setelah menghancurkan kuil Hera, Poseidon, Dionysus, lalu Hestia. Para ranker yang sibuk memblokade kuil kedua tiba-tiba menghilang dari kuil ketiga. Perkataan Yuan benar, prediksinya benar bahwa para prajurit tidak akan menghentikan Hercules di menara kedua, di kuil kedua. Karena itu akan sia-sia. Dan di atas reruntuhan candi, awan hitam tebal bergulung masuk, perlahan mendinginkan udara. Lalu di kuil terakhir, kuil kelima, akhirnya dia akan bertemu Zeus. Lalu di tempat lain, lantai 32. Lantai 32 adalah dunia yang kaya. Di situ subur, cukup hujan untuk menanam biji-bijian, dan tidak perlu khawatir tentang makanan. Oleh karena itu, kata yang cocok untuk menggambarkan lantai 32 adalah
damai. Namun sekarang lantai 32 menjadi tempat berperang, menjadi tempat perang besar untuk melawan Olympus. Lalu di sana terlihat Hercules sedang melawan seseorang yang telah terbelah dua. Jadi kamu menggunakan orang ini sebagai kuda catur, kata Hercules dalam hati. Hercules pun mendongak dan menyeka keringat. Masih ada awan gelap di langit. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh sejauh ini? Dan Hercules bergumam, kenapa kamu tidak keluar sendiri, Zeus? Lalu ada banyak prajurit yang datang dengan kereta mataharinya. Ternyata Zeus mau melemahkan dan melelahkan Hercules terlebih dahulu. Karena Zeus tidak akan mungkin turun. Ya, Hercules sedikit penasaran dengan siapa sebenarnya Kim Yuan. Kenapa dia tahu bagaimana sifat Zeus sebenarnya. Hercules pun disuruh Yuan untuk mengulur waktu untuk melawan prajurit-prajurit Olympus. Beranjak ke tempat lain, Asgard. Olympus adalah Olympus, dan kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan. Tidak ada hasil yang baik jika terlalu tertarik pada urusan orang lain. Setelah kunjungan Hades, perhatian terbesar Asgard adalah perang saudara di Olympus. Olympus adalah salah satu dari sedikit persekutuan atau guild yang sebanding dengan Asgard. Secara alami, banyak orang di Asgard yang menginginkan kejatuhan Olympus, dan wajar bagi mereka untuk membicarakannya. Dan orang yang berbicara itu adalah Odin. Kata Odin, mari kita bicara tentang Surtur. Seperti yang sudah kita atur, jika aku melihat salah satu dari kalian mencari kesenangan mengintip tanpa alasan, aku akan mengusirmu dari kastil tanpa ampun. Para prajurit pun menjawab, dapat dipahami. Odin pun mengangguk tampak puas. Dengan itu pembicaraan berubah arah. Segera satu demi satu mereka mulai berbicara tentang Surtur dan raksasa lainnya. Dan dia harus berkonsentrasi pada pertemuan itu. Anehnya, Odin memikirkan satu hal, yaitu Kim Yuan, player yang telah membawa Olympus ke titik ini dan bahkan belum menjadi pemain ranker. Odin pun mulai sedikit tertarik kepada Kim Yuan. Aku ingin melihatnya. Aku harus menemuinya saat dia muncul. Ya, itu hanya jika dia bisa selamat dari bajingan Zeus itu. Lalu kita kembali ke Hercules. Petir menyambar secara tiba-tiba menerpa Hercules. Hercules pun mendongak dan merasakan tatapan Zeus padanya. Ya, Zeus sudah datang. Sudah banyak pengorbanan yang telah Zeus lakukan. Hampir 100 player ranker telah dikorbankan. Tubuh Hercules pun juga memiliki luka kecil di sekujur tubuhnya. Setelah itu, petir pun menyambar. Sekelompok pasukan lain mendekat. Namun, Zeus tidak akan langsung menerjang ke medan perang di lini depan. Sudah lama, Hercules. Wajah itu familiar. Itu adalah Dionysus. Dionysus dan Demeter, anggota High Ranker Olympus. Ya, tidak masalah berapa banyak dari orang-orang itu datang. Masalahnya bukan mereka, tapi Zeus yang ada di belakang mereka. Dia sudah terkena Thunderbolt sebelumnya, dan sepenuhnya menyadari kekuatan itu. Mungkin bahkan dia telah sedikit menyesuaikan kekuatannya untuk memperhitungkan pengaruh sekutu di sekitarnya. Hercules memegang pentungan di tangannya. Kemudian mengabaikan salam Dionysus, dia mengangkat kepalanya dan menatap awan. Sudut mulut Hercules terangkat. Hercules sedikit tersenyum. Akhirnya, ini akan segera dimulai. Awal dari pertempuran besar yang mempertaruhkan keberadaan Olympus akan segera dimulai. Oke, sampai sini dulu lanjutan chapter di 176. Besok akan lanjut ke chapter 177. Bagaimana kelanjutan perang antara Hercules melawan Zeus, kita lihat saja nanti.
Bye bye, sampai ketemu lagi.